Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinau bareng Pak Bejo. Kali ini kita belajar ekspor import file ke ArcGIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, harus pakai ya kalau Pak Bejo kayaknya. Oke, teman-teman, kemarin itu kita sudah belajar menambahkan offline base map ya. Sekarang kita coba import data format lain, misalkan CSV file ya. Kita import file CSV yang berisikan titik-titik koordinat posisi, terus ada atributnya. Saya kan belum punya, teman-teman juga belum punya. Kita buat dari scratch aja ya, dari nol. Contohnya kita bikin dari Google Earth datanya. Oke. Ya, kita ikutin aja dulu. Ya, kita buka Excel. Ya, bikin file baru aja di Excel. Terus kita bikin kolom, nomor, misalkan ini isting, norting, nama, sudah, jangan terlalu banyak, nanti kelamaan. Oke. Terus kita pergi ke Google Earth lagi aja. Oke. Nah, di sini kan ada banyak contoh-contoh spot-spot tempat ya. Spot-spot poin. Kita ambil koordinatnya. Misalkan di sini, istingnya kita kopikan. Nomor 1, terus norting, nama alun-alun. Terus kita bikin 10 titik lah ya. Bisa teman-teman pilih mau mana saja tempatnya, terserah, ini kreasi teman-teman. Ini kan cuma contoh aja, yang penting teman-teman paham. Itu sih tujuannya. Masjid Agung. Oke, terus mana lagi? Misalkan ini bakso peke. Kopikan. Oke, lakukan terus ya. Mungkin kalau nanti kelamaan bisa saya skip aja ini. Oke, sementara saya lanjut dulu. Terus di sini apa ini? Luminor. Ini tadi bakso peke, Luminor Hotel. Mulai dari sini saya skip aja ya. Saya bikin data, saya percepat ya biar nggak terlalu lama. Oke.
Oke, back to normal speed. Nah, sekarang kita sudah punya data isting, data norting atau data x, y, sama data atribut ya dari point of interest. Kita ambil dari Google Earth. Oke, kita save sekarang, save as ke CSV files. Di mana sih kemarin ya? GIS data lahirian. Oke. CSV. Oke, saya save 2 ya. Tabel 1 dalam bentuk Excel 1. Oke, yang kedua dalam format CSV. Kita nanti akan lihat bedanya. Oke. Nah, oke, sebentar. Oke, sekarang saya tutup aja ini filenya. Nah, oke, ini saya sudah nanti belum pakainya nanti lagi. Oke, sekarang kembali ke data kemarin. Oh, ini berat ini, online-nya matikan dulu aja ya. Nah, matiin. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini kan kemarin kita udah belajar bikin polygon, polyline. Nah, kalau point itu ada 2 cara. Kita bisa create feature kayak kemarin di sini. Terus new save file, bikin point dan sebagainya, titik-titik, ya tipe titik. Tapi ada cara lain yang biasa saya pakai dan biasanya memang lebih cepat. Kita udah tahu koordinatnya dulu masalahnya. Nah, biasanya gitu. Nah, ada cara untuk menambahkan point dari CSV atau Excel file. Nah, kalau ini kan add data save file ya. Fitur-fitur yang udah kita buat kita bisa panggil lewat add data. Nah, di sini ada XY data. Oke. Kita coba saja. Oke. Pilih tabel CSV yang tadi. GIS data latihan CSV. Nah, ini kan ada 2 tipe ya, Excel sama CSV ya. Oke. Nah, ingat teman-teman ya, kalau untuk koordinat UTM, X file-nya itu adalah nilai isting. Kalau di Google Earth kan ini ya, ini ada nilai isting, ini ada norting ya. Nah, itu adalah nilai X-nya. Tadi kan sudah dibikin kolom isting. Nah, sekarang ini norting. Oke. Di sini dia langsung ngikutin data frame-nya. Oke saja. Untuk Z field, karena kita nggak punya nilai elevasi, kita sementara dikosongkan saja dulu. Oke. Tabel nggak ada objek ID field. Oke, nggak apa-apa. Nah, secara otomatis ArcGIS akan membaca posisi isting, norting yang telah diinputkan. Oke, ini adalah poin-poin yang tadi kita gambar, yang kita ketik. Nah, oke. Sekarang kita coba inspect tabelnya. Nah, secara otomatis ArcGIS juga akan bisa membaca tabel dari CSV file tadi. Oke. Sekarang kita lakukan editing simbolnya aja dulu ya, biar tampilannya bagus. Properties ke tabel CSV. Agak lama ya. Ke simbologi kita pilih unique value by nama ya. Unique value field nama. Oke. Nah, kita lakukan simbologi dulu. Alun-alun. Bank BCA, hotel bakso peke. Ini saya ngawur aja sih ya simbologinya ya, jadi nggak terlalu detail. Untuk membedakan saja. Saya percepat aja ya. Ya, misalkan simbolnya seperti inilah ya, ini simbolnya jelek banget, tapi nggak apa-apa lah ya.
Oke, terus kita tampilkan labelnya. Oke, by nama. Oke. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Kita cek dulu. Wah, alun-alun, Pakso Peke, Masjid Agung ya. Ini sudah tergambar berdasarkan posisi koordinat easting dan northing. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, oke, ini saya save dulu aja. Oke, nah teman-teman, enaknya di CSV itu dia akan connect otomatis. Maksudnya gimana ya? Kalau kita rubah datanya di CSV, dia akan secara otomatis mengikuti perubahan data itu. Nggak percaya, kita coba. Misalkan saya mau rubah Umay Inyong ya, Umay Inyong di sini ya. Oke ya, saya buka Excel. Mana tadi? Oke, buka tabel CSV-nya. Oke ya. Mana rumah Inyong? Ini ya. Ini ya. Nah, di sini kita bisa ngupdate secara langsung di sini dan dia akan terkonek di sana. Umay Inyong Purwokerto, misalkan gitu ya. Jebret. Nah, oke, kita save. Kita tetap buka file CSV-nya. Terus kita tinggal geser. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi Umay Inyong Purwokerto, tapi simbolnya hilang karena kan tadi terakhir terbaca adalah Umay Inyong, sedangkan sekarang Umay Inyong Purwokerto. Nah, oke, copy ya. Nah, misalkan kita tambah lagi di sini simbologi Umay Inyong, kita remove. Nah, terus add all file. Kalau kita add all value, dia akan mereset, muncul baru Umay Inyong Purwokerto, tapi yang lain terubah, simbolnya terubah. Oke. Nah, ini ada nih. Nah, oke. Nah, kita kasih logo lagi. Ya, sekarang coba logonya ini. Oke, ya. Nah, oke, copy ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di file Excel kita itu bisa, file CSV bisa ngupdate langsung di filenya itu dan secara otomatis dia akan ngelik ke ArcGIS. Bahkan posisinya pun juga bisa. Misalkan di sini kita rubah, coba saya deketin ke sini wes. Mana SMK Negeri 3 Purwokerto ya. SMK Negeri 3 Purwokerto ini saya copy ke Umay Inyong, cuma ini saya rubah sedikit 5, ini 2 wes. Oke, save. Nah, dia akan hilang. Nah, pindah di sini kan. Ya, itulah istimewanya file CSV dan ArcGIS. Oke, copy ya guys. Nih, udah pindah ya. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan file CSV-nya sudah nih, udah fix, nggak ada perubahan lagi, dan kita akan merubah file CSV ini menjadi file SAP. Nah, caranya ada ekspor. Kita klik kanan di sini ke data, ekspor data. Nah, kita pilih tempatnya. Oke, kita masukin di Digitas saja ya. Point of interest. Save. Loh, nggak bisa save file. Nah, save file. Oke, save. Oke, nah, do you want to add? Oke, yes. Nah, sudah selesai. Teman-teman sudah bisa bikin poin dari data CSV. Kalau kita lihat inspect tabelnya sama saja, bedanya ini sudah tidak ngelink ke CSV, ini sudah file set tersendiri. Oke, copy ya guys. Oke, tadi pakai file CSV, sekarang kita coba menambahkan tapi dari file yang Excel ya.
Oke. Nah, di sini kan ada file Excel yang versi terbaru, versi Excel SX, sama yang saya sudah save ke versi 97 2000 itu loh, yang versi lama. Saya jarang pakai ini karena kalau misalkan file Excel itu lebih sering crash, lebih sering errornya daripada file CSV. Jadi susah. Kalau tadi kan kita ngupdate langsung di file CSV, dia akan ngelink langsung di sini ya. Kalau Excel sering error, jadi saya nggak pernah pakai dengan format Excel ya. Coba aja, kayaknya error juga ini. Oke, nah coba ya, add. Nah kan dia sering error gini, jadi makanya kalau saya nggak pernah pakai file Excel, makanya CSV. Oke, sekarang kalau format yang satunya lagi, yang XLS add. Nah, kalau yang format lama, yang file Excel tapi format lama, dia bisa. Tapi ya itu tadi sering crash error gitu loh, makanya saya males juga. Oke, sorry ada motor lewat. Nah, coba kita buka file Excel ya. Ini kan .xls yang format 97/2003. Nah, beda kayak file CSV tadi. Kalau misalkan kita buka ArcGIS-nya, terus buka file Excel-nya, dia nggak bisa ini log for editing, jadi nggak bisa kita ngupdate secara langsung di file Excel-nya itu. Oke ya, copy ya. Jadi itu perbedaan antara format file CSV, format file Excel XLSX sama Excel yang XLS. Oke, semua. Saya harapkan teman-teman tahu ya apa bedanya kalau kita pakai beda format tadi. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Tadi import dari file CSV. Sekarang kita coba import dari file Google Earth ya, KML ya. Oke, kita buka lagi. Nah, kita bikin aja di sini ya. Misalkan kita bikin add folder. Oke, point. Oke. Nah, di sini kita bikin add plasma satu aja, maksudnya biar cepat. Nah, terus 2. Apa ini? Oh, gak penting. Apa ini? Gak penting. Oke, 3. Oke, bikin 3 aja ya. Ini ada folder isi 1 2 3. Nah, kita save to my place dulu. Ini ya. Kita save place as di data latihan saja point.kmz. Oke, 2 tipe ya, KML. Oke. Nah, kita bisa import point ini ke dalam ArcGIS. Oke, teman-teman, ke menu ini Art Toolbox, dari sini ya, di Art Catalog juga bisa, atau di Windows Search. Tapi saya udah tahu ini posisinya. Di Conversion Tools, terus from KML kita import. Oke, KML. Nah, ini kan tadi ya. Ya, output location kita taruh di digitize from KML. Oke, di sini ya, cuma gini aja ya. Oke. Output name, point. Oke. Iya, ini kita sudah berhasil ngimport dari file KML, bahkan sampai simbol-simbolnya tuh. Nah, kalau misalkan kita rubah juga bisa di sini. Nah, oke, labelnya juga bisa. Oke,
klik. Nah, oke, ini cara import dari KML. Nah, kalau ngekspor juga bisa. Kan udah motor lewat, apa tak palang aja jalannya ya. Oke, kalau tadi ngimport, sekarang kita coba ngekspor ya. Misalkan tadi kan ini mana? Ini yang Excel remove aja Excelnya. Nah, ini kan file SHP ya, yang dari CSV kita ekspor ke SHP. Nah, kita coba ke KML. Nah, ini ada tuh KML ya. Di sini from KML to KML, layer to KML, kita klik, drag and drop. Ini apa sih tadi? Output file. Oke. To KML, point of interest. Oke. Spread. Nah, ini sudah jadi. Kita coba panggil filenya di Google Earth. Mana? Nah, ini ya. Nah, ini kan yang udah jadi ya. Double klik aja. Nah, mana ini? Mana? Kok nggak kelihatan? Oh, ini POI ya. POI nggak kelihatan. Ganti simbolnya aja biar kelihatan. Ganti simbol, ini caranya. Nah, oke, klik itu. Pilih yang biar kelihatan. Nah, ini kan, ini poin-poin yang dari ArcGIS. Kita ekspor hasilnya ini. The Band Hotel. Ini toko Elizabeth Purwokerto ya. Oke ya, teman-teman sudah bisa ekspor import file KML. Oke, kita kembali ke Windows ArcMap. Nah, sekarang kita mau ekspor ke file CAD ya, CAD, CAD, AutoCAD. Nah, oke, karena AutoCAD itu garis, kebanyakan garis, kita bekerja di situ. Saya pilih yang garis aja. Sebentar, mana ya? Nah, ini aja. Digit jalan. Nah, oke. Caranya sama, klik kanan. Export to CAD. Nah, oke, di sini ada output type, ada file DWG, file AutoCAD, sama file DXF. Nah, kalau saya biasanya pakai DXF. Ya, kita coba aja dua-duanya ya. Pertama kita DWG dulu. Terus kita pilih folder tempat penyimpanannya. Saya bikin folder baru aja, CAD. Ekspor jalan satu, coba .dwg. Tipenya DWG. Iya, sudah selesai sekarang. Oh, ini sudah muncul langsung ini, ekspor jalan 1.dwg. Sekarang coba lagi ekspor to CAD di lokasi yang sama, sekarang 2. Tipe filenya DXF. Yang ini aja, yang 2000, yang paling lama. Ekspor jalan. Loh, kok lokasinya berubah ya? Data latihan Kabupaten Banyumas, ekspor jalan. Oke lah, salah posisi, nggak apa-apa. Nah, dua-duanya sudah muncul di sini. Ekspor jalan 1, ekspor jalan 2, digit pemukiman, digit jalan. Nah, ini file yang DWG, ini file yang DXF, nggak ada bedanya. Nah, kalau teman-teman lihat ini hasil ekspornya tadi, ekspor jalan .dwg sama ekspor jalan .dxf.
ini filenya jauh lebih kecil ya .dwg dibanding yang DXF. Oke. Jadi kalau misalkan memang pakai mau diekspor ke file AutoCAD, kalau misalkan size-nya pengen kecil ya pakai DWG. Cuma kan kadang kita terintegrasi dengan software-software yang lain ya, GIS, misalnya Global Mapper, terus ArcGIS apa. Nah, di Global Mapper yang paling gampang dibaca adalah file .dxf-nya, bukan .dwg-nya. Jadi copy ya teman-teman ya. Kalau secara size mungkin lebih kecil DWG, tapi kalau secara kegunaan usefulnya lebih banyak pakai DXF. Oke. Sekarang coba aja kita buka ya, double klik. Nah, ini file CAD-nya sudah saya buka di AutoCAD, aplikasi AutoCAD. Dua-duanya ekspor jalan 1 sama ekspor jalan 2 .dxf sama yang .dwg. Nah, ini sama kayak file CSV tadi. Kalau misalkan kita melakukan editing di AutoCAD secara real time atau langsung, maka dia akan mengupdate juga di ArcGIS. Oke, contohnya gini, cara menggambar di AutoCAD pakai command PL ya, polyline specify start point. Oke, di sini. Oke, ini yang ekspor jalan 1. Oke, terus yang kemudian ini yang ekspor jalan 2. Oke, pakai PL. Yang di sini ini saya gambar garis ke sana. Oke, saya save. Nah, kita lihat di ArcMap-nya. Nah, ekspor jalan 1 yang file DWG. Nah, kalau kita refresh gambarnya, kita gerakin, dia akan otomatis ngupdate ya. Sekarang kalau yang ekspor jalan 2 yang .dxf, di jalannya matiin. Nah, nah, dia akan juga otomatis mengupdate. Jadi kalau di CAD itu nggak masalah, file DXF sama file DWG dia akan terintegrasi dengan ArcGIS, nggak seperti Excel tadi ya. Excel kan agak error-error. Nah, ini jalannya bercabang. Oke, ini file aslinya. Oke, copy ya teman-teman ya. Di sini juga kita bisa melakukan editing simbol. Misalkan yang kita pakai itu adalah misalkan ini ya, yang file DWG-nya. Nah, ini garisnya bisa kita rubah. Nah, all other value yang barusan kita gambar. Nah, oke. Jadi di sini bisa kita ngedit garisnya, tipenya, warnanya, simbologinya, dan kita juga bisa update langsung lewat AutoCAD-nya. Misalkan tambahin lagi lah di sini. Save. Oke. Nah, canggih. Sekarang kita coba import feature AutoCAD dari file tadi, ekspor jalan 1 ke file save file ya. Nah, kita kan sudah punya nih ya, kita pakai ekspor jalan 1 aja yang DWG, ada tipe polyline ya. Oke, ini sama aja, ekspor data, terus line from CAD gitu ya, save file. Oke, save ini ya. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini file hasil import dari CAD tadi. Ini sudah dalam bentuk save file. Nah, sudah ada tabelnya. Oke. Nah, tadi kan tipenya line ya, tipe line dari CAD. Lah, kalau tipe polygon bisa nggak? Ya bisa. Kita coba gambar aja di AutoCAD ya. Oke, kita ke AutoCAD. Nah, misalkan di sini kita gambar polygon. Kalau polygon kan harus nutup ya. Oke, enter, kita save. Oke, kembali ke ArcMap. Oke.
digeser aja di yang refresh. Nah, oke, sekarang tadi tipenya polyline. Sekarang coba aja klik yang polygon. Nah, kan muncul. Oke, lakukan lagi aja data, ekspor data. Polyline, polygon area from CAD. Nah, sudah semua selesai. Ekspor import dari CAD selesai. Kita lihat tabelnya. Nah, tinggal ditambahin kolom, misalkan atribut apa. Jadi kalau teman-teman punya file-file area dari AutoCAD, semuanya bisa diimport di sini. Oke, nyalain lagi. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah belajar ekspor import dari berbagai macam file. Terima kasih sudah menonton terus sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.